Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sulastri MPDMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu serta teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita semua dapat menjalani rutinitas perkuliahan online seperti biasa. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Umi Kalsum dari program Magister Pendidikan Ekonomi ingin mereview jurnal dengan judul Estimates of the Private Return on Education in Indonesia, Evidence from Sibling Data. Review jurnal, judul artikel Perkiraan Pengembalian Pribadi atas Pendidikan di Indonesia, Bukti dari Data Saudara Kandung, Jurnal International Journal of Educational Development, volume 42, halaman 14-24, penulis Magdalena Triasih Dumauli, Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Airlangga University Indonesia. Tahun 2015, sumber Sains Direct dan Elsevier. Abstrak, penelitian ini menguji kembali pengembalian pendidikan ROE di Indonesia untuk memecahkan teka-teki antara tinggi ROE dari studi sebelumnya dan rendahnya tingkat pendaftaran untuk pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan masalah endogenitas dan selektivitas sampel. Studi ini menemukan estimasi OLS ROE di antara 10% dan 12%. Setelah mengendalikan latar belakang keluarga yang tidak teramati menggunakan data saudara kandung, efek tetap rumah tangga perkiraan menunjukkan ROE berkurang dari 10,8% menjadi 5%. Penelitian ini berpendapat ROE tidak setinggi sebelumnya, memperkirakan dan mungkin menjelaskan mengapa tingkat pendaftaran untuk perguruan tinggi stagnan di Indonesia. Selanjutnya, perkenalan. Dari dulu hingga sekarang, ada banyak penelitian telah berusaha memperkirakan berapa pengembalian pendidikan. Salah satu alasannya adalah karena sumber daya terbatas. Karena itu, rumah tangga khususnya di negara berkembang perlu memprioritaskan alokasi sumber daya untuk investasi yang menyediakan pengembalian tertinggi. John dan Geschke tahun 1990. Studi sebelumnya di Indonesia menunjukkan pengembalian pribadi untuk pendidikan tinggi secara konsisten lebih tinggi daripada untuk sekolah dasar dan pendidikan menengah. Bisa dilihat pada lampiran A, tabel A1. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, memecahkan teka-teki antara pengembalian tinggi pendidikan dalam studi sebelumnya dan tingkat pendaftaran yang rendah untuk perguruan tinggi. Yang kedua, memperkirakan pengembalian pendidikan di Indonesia dengan pendekatan yang lebih baik sangat penting karena dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah untuk memahami pentingnya investasi dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga, studi ini dapat memberikan panduan kepada rumah tangga Indonesia untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang pribadi pengeluaran pendidikan. Dan yang keempat, penelitian ini menyediakan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pasar tenaga kerja di Indonesia. Tinjauan literatur di sini terdiri dari dua. Yang pertama adalah masalah endogenitas dan yang kedua adalah contoh masalah selektivitas. Metode penelitian, jenis data, sumber dan batasan. Penelitian ini menggunakan data cross-seksional dari gelombang keempat IFLS dan IFLS 4. Survei tersebut mencakup 13 provinsi dari 27 provinsi di Indonesia dengan lebih dari 30.000 orang, mewakili 83% populasi di Indonesia. Studi ini membatasi analisis untuk individu berusia 15-64 dikategorikan sebagai tenaga kerja di Indonesia yang melaporkan gaji bulanan upah dari pekerjaan utama. Metode analisis, studi ini mengadopsi pendekatan Menserian standar untuk memperkirakan fungsi upah sebagai berikut. Log upah I sama dengan GSI ditambah XB plus E. Selanjutnya hasil. Yang pertama adalah hasil estimasi.
Kemudian hasil estimasi ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah estimasi OLS, yang kedua adalah estimasi Heckman 2 langkah, yang ketiga adalah estimasi 2 SLS, dan yang keempat adalah estimasi efek tetap rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah diskusi hasil, dan yang ketiga adalah mengapa pengembalian pendidikan di Indonesia rendah setelah mengendalikan untuk latar belakang keluarga yang tidak teramati. Hasil estimasi. Pada dasarnya, penelitian ini melaporkan hasil estimasi menggunakan tahun sebagai proksi untuk pendidikan untuk semua metode. Namun, studi juga melaporkan hasil estimasi menggunakan tingkat pendidikan untuk estimasi OLS dan 2 langkah Heckman. Yang kedua adalah diskusi hasil. Memperkirakan pengembalian pendidikan di Indonesia penting, karena studi sebelumnya memiliki pengembalian pribadi atas pendidikan secara konsisten lebih tinggi untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Namun, Biro Pusat Statistik atau BPS melaporkan tingkat pendaftaran rendah dan tinggi tingkat pengangguran terbuka untuk pendidikan tinggi. Menyadari itu, keterbatasan penelitian sebelumnya yang sebagian besar hanya mereka lakukan berfokus pada beberapa area tertentu dan yang lainnya hanya menggunakan OLS ketika memperkirakan pengembalian atas pendidikan. Selanjutnya, mengapa pengembalian pendidikan di Indonesia rendah setelah mengendalikan untuk latar belakang keluarga yang tidak teramati? Ada dua penjelasan potensial mengapa pengembalian pendidikan rendah di Indonesia. Yang pertama, rendahnya dikarenakan masalah sistem pendidikan Indonesia. Dalam hal ini, sistem pendidikan Indonesia belum melakukan pekerjaan dengan baik dalam meningkatkan modal manusia. Salah satu bukti yang rendah kualitas sistem pendidikan Indonesia ditunjukkan dari hasil program untuk penilaian siswa internasional. Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Ada dua alasan yang mungkin menjelaskan mengapa pengembalian pendidikan di Indonesia rendah. Pertama, karena kualitas sistem pendidikan rendah. Argumen ini dari sisi penawaran. Kemungkinan lain alasannya adalah kelebihan pasokan lulusan perguruan tinggi yang menghasilkan upah lebih rendah untuk lulusan perguruan tinggi. Argumen ini adalah dari sisi permintaan. Jika skenario sebelumnya benar, pemerintah harus hati-hati meninjau sistem pendidikan dalam hal kurikulumnya. Kemudian, jika yang terakhir adalah benar, pemerintah harus bisa merangsang permintaan akan keterampilan tenaga kerja dengan berinvestasi di industri baru seperti industri TI. Itu penyebab rendahnya ROE di Indonesia perlu diselidiki lebih lanjut. Baiklah Bapak Ibu, mungkin hanya itu saja penyampaian jurnal yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.